잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Hai teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah ekonomi. Ekonomi dan kehidupan sangat berkaitan dengan erat. Mereka seperti dua mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Di mana ada kehidupan, disitulah ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berangkat dari pemikiran bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sangat tidak terbatas, tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Dilakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemikiran ini dimulai dari beberapa abad yang lalu di mana manusia mulai mencetuskan ide atau pemikiran yang lebih objektif, inovatif, dan efektif dalam mencapai tujuan tersebut demi keberlangsungan kehidupan manusia. Sejarah ini menjadi cikal bakal dalam pemikiran ekonomi yang ada pada setelahnya dan masa kini, sehingga erat kaitannya dengan pemikiran ekonomi yang ada pada saat ini dan masa yang akan datang. Masa praklasik adalah masa di mana awal mula pemikiran ekonomi ini muncul. Meskipun pemikirannya masih sederhana, tetapi posisinya dalam sejarah bisa dikatakan sebagai pedoman dan inspirasi bagi pemikiran ekonomi yang ada pada saat ini. Namun, apa sajakah yang ada di balik dari pemikiran ekonomi pada masa praklasik ini? Lalu siapa saja tokoh-tokohnya? Dan sebenarnya seperti apa sih pemikiran pada masa praklasik ini? Dalam video ini akan kita bahas sampai tuntas, jadi ikuti terus ya. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa kerajaan seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol dulu pergi menjelajah dan mendirikan koloni baru? Nah, hal ini berkaitan dengan pemikiran ekonomi teori praklasik perdagangan internasional yang biasa disebut dengan merkantilisme. Lalu, apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme adalah sebuah pemikiran ekonomi di mana seorang raja atau negara dikatakan makmur apabila menyimpan banyak aset. Dalam hal ini bentuk emas atau logam mulia. Karena pada saat itu, logam mulia merupakan alat tukar dalam proses perdagangan. Banyaknya logam mulia yang diperoleh oleh suatu negara apabila kegiatan ekspor lebih banyak dibandingkan kegiatan impor, sehingga dapat memberikan surplus atau keuntungan. Sistem merkantilisme berjalan dengan skema di mana kerajaan disebut sebagai mother conduct atau negara induk, di mana negara induk ini dapat mengontrol penuh koloni yang mereka miliki dengan melarang koloni lain untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan lain selain dengan negara induk. Teori merkantilisme digagaskan oleh Jane Bowden. Menurut Jane Bowden, praktik merkantilisme dapat menyebabkan di mana bertambah uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri akan berefek pada bertambahnya logam mulia seperti perak dan emas. Praktik monopoli jumlah barang dalam negeri yang menjadi langka karena banyaknya kegiatan ekspor pola hidup mewah di kalangan bangsawan dan raja. Menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang tergandung di dalamnya dikurangi. Hasil tersebut dapat menyebabkan naiknya harga barang di dalam negeri. Menurut Thomas Mann, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang bisa dilakukan adalah melalui perdagangan. Menurutnya, nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor. Yang membedakan dengan Jane Bowden, menurut Thomas Mann, perdagangan masih tetap menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak. Dikatakannya, di saat negara memiliki terlalu banyak uang, justru tidak akan berdampak baik karena akan menaikkan harga-harga barang di dalam negeri. Menurut Jane Bowden, kenaikan harga akan meningkatkan pendapatan pengusaha, namun menurut Thomas Mann, di balik semua itu akan berdampak pada berkurangnya konsumsi dan permintaan. Jean Baptiste Colbert merupakan menteri utama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Jean Baptiste Colbert mendorong perdagangan dengan cara adanya mengenakan biaya import, di mana hasil biaya import tersebut digunakan untuk biaya subsidi pada kapal-kapal tersebut yang akan melakukan ekspor keluar Prancis.
Dengan harapan kegiatan ekspor akan meningkatkan, selain itu juga dibuat kebijakan untuk memperluas daerah jajahan Prancis dan memperbaiki sistem transportasi dalam negeri. Hal tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Maka dari itu, dibuatlah kebijakan tenaga kerja Prancis dilarang untuk luar negeri, sedangkan imigran luar negeri didorong masuk ke dalam negara. Jean-Baptiste Colbert juga menjamin hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan yang nantinya akan mendorong timbulnya perusahaan baru, khususnya perusahaan yang melakukan perdagangan antar negara. Berikut merupakan dampak merkantilisme. Yang pertama, memantik revolusi Amerika pada tahun 1765 sampai 1783. Pada masa itu, kerajaan Inggris membentuk koloni di wilayah Amerika. Ternyata, kolonisasi yang dilakukan oleh kerajaan Inggris memantik terjadinya revolusi karena monopoli dagang dan penarikan pajak yang menyengsarakan rakyat. 2. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa untuk mengumpulkan kekayaan berdampak pada munculnya kolonialisme dan imperialisme. Dalam hal ini, bangsa Barat berlomba mencari daerah jajahan baru. Yang ketiga, aktifnya perdagangan internasional. Prinsip utama dalam merkantilisme yaitu berdagang. Maka, aktivitas perdagangan khususnya perdagangan internasional pun meningkat. Bahkan, perdagangan internasional ini terjadi hingga ke hampir seluruh wilayah dunia, termasuk Asia dan Afrika. Yang keempat, penjelajahan samudra meningkat pesat. Selain untuk mencari wilayah koloni, penjelajahan samudra dilakukan untuk mencari sumber bahan baku yang bernilai. Selanjutnya, bahan baku tersebut akan diolah dan dijadikan komoditas ekspor oleh negara induk. Yang kelima, munculnya bank dan perusahaan asuransi. Setelah merkantilisme diterapkan di Eropa, secara perlahan-lahan mulai muncul orang-orang kaya untuk melindungi keamanan harta benda yang mereka miliki. Bank dan perusahaan asuransi pun didirikan. Salah satunya adalah pendirian Bank Monte dei Paschi yang merupakan bank pertama di dunia yang didirikan di Italia. Yang keenam, berdirinya Kongsi Dagang Eropa. Terciptanya negara koloni dan berlangsungnya perdagangan internasional, kemudian berdirinya Kongsi Dagang Eropa. Misalnya seperti Kongsi Dagang asal Inggris yaitu EIC dan Kongsi Dagang Belanda yaitu POC. Teori merkantilisme populer di awal abad 17 hingga abad 19. Walaupun populer pada saat itu, teori merkantilisme tetap menimbulkan kritik. Pada saat itu, tokoh terkenal yang mengemukakan kritiknya terhadap merkantilisme salah satunya adalah kritik David Hume terhadap merkantilisme. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam teori merkantilisme, raja atau negara dikatakan makmur berdasarkan ukuran standar emas. Kemakmuran suatu negara dapat tercapai apabila kegiatan ekspornya lebih tinggi dibandingkan kegiatan impornya sehingga akan menghasilkan surplus. Surplus yang dihasilkan akan menyebabkan negara tersebut dapat memupuk logam mulia semakin banyak di dalam negara tersebut. Karena pada saat itulah logam mulia atau emas dijadikan alat tukar dalam proses perdagangan. Semakin banyak logam mulia itu menandakan semakin banyak uang yang beredar dalam negara tersebut dan menciptakan fenomena money supply. Tingginya jumlah uang yang beredar di dalam negeri tetapi tingkat produksi yang tetap akan memicu sebuah inflasi. Pada keadaan ini, barang-barang di dalam negeri harganya akan meningkat yang akan berimbas kepada naik pula harga barang yang akan diekspor. Pada keadaan ini, otomatis akan memicu penurunan kuantitas dari ekspor. Menurunnya kuantitas ekspor dan tingginya harga barang di dalam negeri akan memicu peningkatan kuantitas impor dikarenakan harga barang impor pun lebih murah. Nah, pada saat keadaan ini dapat disimpulkan kegiatan impor akan lebih tinggi dibandingkan kegiatan ekspor sehingga tidak akan menghasilkan surplus. Nah,
Pada keadaan ini, kepemilikan logam mulia yang dimiliki oleh raja atau negara akan menjadi sebuah defisit dan negara atau kerajaan akan menjadi miskin. Menurut David Hume, kondisi ini disebut sebagai mekanisme otomatis. Selain David Hume, tokoh yang mengemukakan kritik terhadap merkantilisme adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, kemakmuran suatu negara tidak bisa diukur dari seberapa banyak logam mulia yang dimiliki oleh negara tersebut, tetapi dapat diukur dari gross domestic product dan sumbangan perdagangan luar negeri yang digunakan untuk membentuk gross domestic product tersebut. Untuk meningkatkan gross domestic product dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangan sehingga terbentuklah perdagangan bebas atau free trade. Free trade yang terjadi akan menyebabkan kompetisi atau persaingan yang ketat di antara negara sehingga negara akan melakukan spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan keunggulan absolut atau absolute advantage. Spesialisasi atau pembagian kerja internasional akan memicu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga nantinya akan meningkatkan gross domestic product dan peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri. Nah, peningkatan GDP dan peningkatan perdagangan luar negeri ini adalah suatu indikator dari kemakmuran suatu negara. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai teori praklasik perdagangan internasional. Jangan lupa like dan komen jika video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Terima kasih. Sedikit kata-kata semangat untuk hari ini ialah tiada. Saya pun tiada semangat. Tetap menyerah. Teruskan mengalah.